Baik, sekarang saya jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Oh, tak ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil asrah. Umur 10 pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sebelah. Abang, kata bininya, kemana telinga abang? Itulah ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu. Dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, tuh anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Mana yang lebih kita dulukan? Kewajiban kita sama Allah atau sama suami? Kasihlah contoh. Kalau pertanyaannya umum, gimana saya mau jawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata azan. Datang lakinya, kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun, inilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau, sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang, dia ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan durhaka kepada Allah. Ibu disuruhnya misalnya buka jilbab. Aku tak suka lah nengok kau berjilbab, macam nenekku tengok.
Coba kau buka jilbab itu, kau cat warna rambut kau 3 warna, merah, kuning, kelabu. Ibu tak mesti patuh, karena perbuatan itu melanggar syariat Islam. Taat dan patuh pada suami selama itu taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang, patuh. Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian, bagus. Kalau disuruhnya ibu bersedekah, patuh. Tapi kalau disuruhnya melawan perintah Allah, la ta'ata. Itu kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ustadz, apakah kita terlalu khawatir dengan virus COVID ini bisa merusak akidah kita, Pak Ustadz? Misalnya bapak saking takutnya kena penyakit paranoid, ketakutan tak tentu arah, itu tauhidnya sudah kena itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak terlampau berani sampai nantang-nantang petantang petenteng, tidak pula terlampau takut, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi pertengahan. Berserah diri kepada Allah, beribadah, ikut protokol, tetap ikuti, jangan terlalu terbawa oleh media. Yang namanya penyakit itu dari dulu sampai sekarang ada, dan tak semua orang yang kena COVID mati, dan tak semua yang mati itu kena COVID. Ada juga yang mati kena bersin. Berapa banyak orang tak sakit mati, menguap mati. Banyak orang yang tidur mati, tidur ketuk pintunya subuh tak bangun-bangun, pas dipegang udah dingin macam es batu. Oleh sebab itu berapa banyak pula yang dinyatakan positif sehat. Nah, itu jangan terlalu takut. Semua yang mati itu kata Nabi, lan tastakmil rizqaha wa ajalaha, lan tamuta nafsun, tidak akan mati orang qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau sudah rezekinya penuh, kalau sudah umurnya penuh, pasti dia mati. Kenapa Abdul Somad itu tak mati-mati? Belum penuh. Mau dibunuh orang, mau diusir orang, disantet orang. Kalau memang belum penuh, tak mati. Tapi kalau sudah penuh, mati. Nah, ibu-ibu, bapak ini semua belum penuh lagi. Nanti kalau ada yang penuh, kemana sih anda kemarin? Udah penuh dah, mati lewat. Jadi jangan terlalu takut. Takut itu yang membuat kita akhirnya imun kita jadi turun. Kalau sudah imun kita turun. Saya diberi seorang anak, istri saya mengandung, sekarang masuk 7 bulan. Apa amalan afdal untuk saya sebagai suami untuk kebaikan kandungan? Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai, istri saya hamil, baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai, iki anaknya ireng piye iki? Pak Kiai orangnya sabar, nggak marah. Bojone ndi? Pas dia bojo, iki podo. Nah, setelah itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Kalau otot-ototnya kaku, dia stres, dia takut, itu susah melahirkan. Tenang, mudah, asyik lahir. Mudah-mudahan ibu diberikan kemudahan, amin. Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasihatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut. Jangan Ustadz yang keras kasar macam saya yang lembut. Ibu, bapak, lembut, baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah. Bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah Ustadz. Nah, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan begitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya, gitu. Jadi, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian, walaupun udah ngaji, nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama. Enggak, kamu anakku. Gak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah Ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Nah, masukkan pesan ini. Nah, insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya, lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang tenang. Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Nah, jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Molekul-molekul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia, sehat. Dikasih kambing, kambingnya halal apa enggak?
itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga, mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu, di dalam jantung itu. Ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Itu dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usahlah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. 3 nama untuk paspor bisa umroh. Ustadz, bagaimana sebaiknya melaksanakan ibadah di masjid? Apakah kita ikut salah satu tata cara ibadah, misalnya NU atau Muhammadiyah, atau gimana Pak Ustadz? Saya ketua masjid. Saya gini-gini ketua masjid nih. Jadi saya ketua masjid. Masjid itu memang dari dulu pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa qori? Biasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu kemudian kalau subuh pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tapi masjidnya enggak terlalu besar, masjid komplek perumahan kecil. Artinya mayoritas masyarakat di situ memang mazhab Syafi'i. Tapi kalau masyarakat di situ multi, ada bisa dipakai satu contoh masjid di daerah saya juga. Saya ceramah di situ. Lalu saya dengar, saya kasih tahu sama makmum, Ustadz, itu imam sir, itu imam jahar. Maksudnya kalau dia imam itu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau itu yang imam sir, bismillah. Nah, jadi semua terayomi selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi saya tak paham komunitas masyarakat di Darussalam, tapi kalau masjid saya pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau selesai sholat zikir jahar sama sir, ya mazhab yang jahar itu mazhab Hambali. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam mazhab Syafi'i selama makmumnya belum tahu, dikasih tahu. Cara ngasih tahu makmum gimana? Dijaharkan. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah la syarikalah. Makanya kalau kita sholat di masjid, imamnya misalnya kuat, berarti dia ngasih tahu makmum. Kalau imamnya enggak kuat, berarti makmumnya udah tahu.
Gak usah dipermasalahkan. Dia menjadi masalah karena dipermasalahkan. Disitulah letak masalahnya. Jangan masalahkan yang tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sholat. Nah itu. Jadi kalau menganggap musyawarah lah bersama masyarakat, bersama jamaah. Saya tidak tablik akbar nih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Pertama kali saya keluar sejak Covid, inilah ke Medan. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, saya bawa kan ini biar jangan apa kali Covid itu. Insya Allah anak saya lepas pesantren akan lanjut ke Sudan. Sudan tempat saya kuliah tuh. Pertanyaan, anak saya wanita, bagaimana situasi dan kondisi Sudan saat ini? Sudan terjadi revolusi peralihan kekuasaan dari Jenderal Omar Bashir setelah 30 tahun berubah sekarang, dan terjadi kesepakatan antara tentara dan sipil. Setahun dipimpin oleh sipil, lalu kemudian oleh tentara. Terjadi pergolakan politik. Tapi bagi mahasiswa tidak terlalu berefek. Saya di sana bulan 12, 2 kali. Bulan Juli, kemudian bulan 12 saya datang lagi. Anak-anak mahasiswa beberapa dari Sumatera Utara. Saya membawakan bantuan untuk PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang dari Sumatera Utara. Saya bawakan bantuan. Nah, nih. Datanglah dari provinsi lain minta juga. Saya bilang ini duit orang Sumatera Utara, kalian mintalah ke kabupaten provinsi kalian masing-masing. B, butuh berapa tahun biasanya untuk selesai S1 Pak Ustaz? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun dah bisa sidang. Tapi kalau mau lengkap 3 tahun, lewat dari 3 tahun kena denda. Jadi kalau umurnya berangkat 20 tahun, 4 tahun, 24, 26, 27, 28 28 pulang dia udah doktor. Tidak macam saya, udah 43 baru doktor. Judulnya akhirnya doktor juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Pesantren anak saya saat ini dapat program beasiswa ke Sudan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menuju ke situ Pak Ustadz? Bahasa Arabnya supaya dia nanti tak berat membaca kitab. Sekarang banyak kursus-kursus bahasa Arab. Kemudian hafalan Qur'annya supaya nanti kalau ada kewajiban paling tidak 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau kami di Azhar Mesir dulu 2 juz 1 tahun, 4 tahun 8 juz. Di Sudan tak ada hafalan Quran. Oleh sebab itu maka jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Banyak anak-anak Sumatera Utara di sana, mereka punya persatuan pelajar mahasiswa dari Sumatera Utara. Inilah pertanyaan saya lebih kurang. Terima kasih Pak Ustadz. Saya dulu tahun 1993 habis sholat subuh datang saya ke rumah Ustadz Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Imam Masjid Raya Medan itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah. Habis subuh datang saya ke rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau sekolah ke Arab Ustaz. Waktu itu saya tak tahu Mesir, Sudan, Maroko tak tahu. Yang tahu saya Arab aja. Aku mau ke Arab Ustaz. Senyumlah Ustaz Syekh Jalaluddin. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Kau selesaikan dulu aliyah baru kau kesini. Jadi yang mau berangkat itu saya. Makanya banyak kalau jamaah nanya ke saya, Ustadz bisa anak saya kuliah ke Arab? Saya tanya, yang mau nih bapak apa anaknya? Anak saya bos. Kalau saya yang mau. Orang tua saya membebaskan saya, terserah kau. Nah, tapi saya mau waktu itu. Lalu kemudian setelah taman aliyah datanglah saya. Ustadz, aku udah taman aliyah, ini ijazahnya. Kata Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib, kau bawa ijazah ini ke Jakarta, kau terjemahkan bahasa Arab, kau legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir. Mendengar departemen pucat lah. Akhirnya takut saya, tak berani balik saya ke Riau. Kuliah saya di IN. Tapi Allah kasih jalan. Datang pengumuman. Waktu itu belum ada lagi www.google.com. Informasinya masih pakai pos. Jam 12 siang pulang saya kuliah di IAIN.
datanglah surat pakai pos, dikirim kawan saya dulu satu pesantren di Darul Arafah Medan, Lau Bekri, Deli Serdang. Abdul Halim namanya yang mengirim. Ikuti tes ke Mesir besok pagi. Suratnya sampai jam 12 siang. Langsunglah saya berangkat naik SDH, Spiro Dolo Hole. Mendaftar ke IAIN. Sampai di IAIN besok pagi, daftar situ. Nama orang yang menerima pendaftaran itu namanya Ustadz, alah lupa pula namanya. Ditanyanya, ada keluarga kau di Medan? Ada Pak. Kalau tak ada, di rumah. Karena ditengoknya dari Riau. Ikut tes saya. Yang mengetes itu orang Mesir, besar sorban, hampir sebesar ban Vespa lagi. Mas Muka, kata dia, what is your name? Langsung saya jawab, Abdus Somad. Nah, itu pula PD-nya kita kalau nama kita ini ada di Quran kan. Abdus Somad. Saya Abdus Somad. Istamir, kata dia, sambung bacaan ayat yang kubaca ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sambung, kata dia. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Kebetulan yang ditanya itu pas yang selalu saya bawa sholat. Macam tahu aja dia itu bekal kita. Akhirnya keluarlah pengumuman 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa ke Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100, tak ada nama saya. Rupanya karena grogi tak nampak. Baca, ada di situ rupanya Abdul Somad. Berangkatlah dari Jakarta dulu, pelatihan 2 bulan. Saya adik-beradik 2 orang. Anak pertama laki-laki, adik pun laki-laki. Orang tua sayang. Bukan saya ini 12 orang lalu pergi satu lupa dia. Nah, pergi. Kata mak saya tak sampai hati dia melepas. Tapi ada bang mak saya, uak saya. Kata dia, kalau ada yang melarang kau pergi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kau nanti mau meninggalkan nama baik apa nama buruk? Kata dia. Bangkit semangat, berangkat. Setelah 2 bulan naik pesawatlah dari Cengkareng. Mak, jangan buat kenduri sebelum aku pasti berangkat. Itu saya pesan dari awal. Karena takutnya potong kambing RT RW datang tahu-tahu tak jadi, kan malu. Sebelum aku yakin berangkat, jangan buat kenduri. Begitu sudah di Cengkareng, udah mau berangkat, baru telepon. Aku sudah mau masuk pesawat nih. Kalau mau buat kenduri, kendurilah. Saya dari dulu memang begitu. Takut saya berspekulasi. Lalu kemudian berangkatlah kami naik Royal Jordan Airlines. Kenapa pesawat itu Ustaz naik? Itulah tiket paling murah. 5 September 1998 sampailah saya di Kairo, Mesir. Di sana itu ada 2, satu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, yang satu lagi KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya ikut Riau, karena orang tua saya di Riau. Oleh sebab itu lanjut, kemudian S2 ke Maroko, habis itu S3 ke Sudan, habis itu dapat visiting profesor dari Brunei Darussalam, habis itu Datuk Sri Ulama Setia Negara, habis. Yang tinggal belum satu lagi, almarhum, tinggal itu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita jalani saja, bangkitkan semangat, insyaallah menatap tatapan Bapak Ibu adik-adik semua, insyaallah kita ini semangat semuanya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ustadz, dulu saya belajar Islam berdasarkan adat di lingkungan. Karena tidak ada ilmu, sedikit demi sedikit hijrah menurut sunnah Nabi. Belajar bagaimana ketika ketidaktahuan ilmu dahulu Allah semoga. Innallaha tajawaza an ummati
Allah mengampunkan umatku manasya wa akhta'a. Allah mengampunkan umatku 3: lupa, salah, terpaksa. Dipaksa sama penjajah, kau mesti murtad. Zaman Nabi ada tuh yang dipaksa, namanya Ammar bin Yasir, sampai keluar dari mulutnya kalimat kafir. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Ammar itu sudah keluar kalimat kafir dari mulutnya. Turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada orang yang dipaksa tapi hatinya tetap beriman. Sahabat Nabi yang dibela oleh Al-Quran, langsung turun ayat membela dia, diantaranya Ammar bin Yasir. Supaya tak putus silaturahim, bolehkah saya masih hadir dalam acara pengajian 7 bulanan, 4 bulanan dan selamatan? Orang hamil istrinya, hamil itu nikmat atau enggak nikmat? Tengok dulu udah nikah apa belum. Hamil itu, istrinya hamil itu nikmat. Berapa banyak, maaf ya Pak, jangan tersinggung, berapa banyak orang nikah belum, bukan tidak, belum dikasih Allah. Saya sedih Pak Ustaz, saya 10 tahun nikah, istri belum hamil. Teman saya nikah Januari kemarin, Maret melahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? La in syakartum la azidannakum. Syukur, undang kenduri. Kalau kami di Riau namanya kenduri. Rupanya di sini selamatan. Datang ya, selamatan. Kenapa disebut selamatan? Karena memang doanya Allahumma inna nas'aluka selamatan, salamatan fiddin. Semoga kelahirannya anaknya selamat, jauh dari penyakit. Nah, jadi kalau dia doa selamatan ya nggak salah, berdoa menyelamatkan supaya selamat. Lalu kemudian apa tadi yang ditanya? Selamatan. Ya selamatan, apa salahnya selamat? Yang tak boleh itu kalau di dalamnya ada unsur syirik, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Nah itu dalam Islam. Berdoanya kepada Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdoanya kepada Nyi Blorong, nah itu nggak boleh. Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya ulang 3 kali. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku tak ada keturunan. Fardan, tak ada keturunan. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Doa Nabi Zakaria, lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa, banyak-banyak baca doa. Berapa kali Pak Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dibaca 10 kali, 30 kali, 40 kali, 100 kali, baik. Sholawat. Saya ketemu dengan bapak-bapak sudah nikah sekian belas tahun gak punya anak. Setelah umur 40 punya anak. Saya tanya, gimana ceritanya? Semua udah kami coba Pak Ustaz, bayi tabung macam-macam, dari yang 9 kilo sampai, tak ada yang berhasil. Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir setelah kami nggak pakai apapun, cuman nazar. Saya bernazar kalau anak ini lahir nanti saya masukkan ke pesantren. Lahir. Sulit apa hubungan pesantren sama anak? Kalau orang bertauhid mudah saja. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena niat dia baik, maka anak itu, lalu kemudian nanti anak itu akan dimasukkan ke pesantren.
Mudah-mudahan anaknya betah Pak Ustadz. Amin. Dalam Al-Quran kata hijrah disebut 31 kali. Saya pernah baca di surat Al-Muzammil 93:10, saat itu Nabi Muhammad harus meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara baik tanpa melukai hati mereka. Apakah itu berlaku juga untuk saya apabila tempat saya bekerja mayoritas tidak beriman? Apakah saya harus berhenti bekerja? Semoga Pak Ustadz Somad semakin bertambah barokah ilmunya dan semakin nikmat beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu atau bapak yang nanya ini bekerja di tempat non muslim. Pertama saya mau jelaskan apa hukum kerja pada non muslim dulu. Ali bin Abi Thalib bekerja mengambil upah menimba air di tempat orang Yahudi di Madinah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ngambil upahnya menimba air di rumah Yahudi. Nabi tidak melarang, Nabi membenarkan. Sekarang saya tanya, berdasarkan hadis ini, bolehkah bekerja pada non muslim? Hebat jamaah Darussalam. Dia bisa jawab sendiri. Yang penting kasih aja dalilnya. Bekerja kepada non muslim hukum asalnya boleh, tapi dikhawatirkan akan terpengaruh akidah, simbol-simbol pada hari-hari perayaan. Dikhawatirkan. Sementara ada dua kesempatan. Bekerja di sini gajinya ya agak-agak di bawah itu 5% lah. Maka selamatkan akidah muamalah. Tapi kita tidak dibenarkan memusuhi orang karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Jadi hukum asalnya tidak apa-apa. Nabi hijrah itu karena tidak bisa menerapkan ajaran Islam secara kafah di Makkah, maka hijrah ke Madinah. Setelah dia kuat di Madinah tahun ke-8 dia balik lagi ke Makkah, mengislamkan kota Makkah. Maka tahun 8 itu disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ustadz yang dirahmati Allah, saya baru berhenti kerja karena dampak Covid. Saat ini saya membuka usaha kuliner brownies secara online. IG-nya Velia Deli. Pesanlah brownies ke Instagram Velia Deli. Insya Allah halal dan berkah. Tidak ada biaya endorse. Membangkitkan ekonomi umat. Orangnya sholat, tepungnya insya Allah bersih, telur ayamnya dicuci dulu. Bayangkan kalau yang masak brownies tuh pakai telur ayam nggak dicuci, ceplok, 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 bersatulah bekas dari. Nah, tapi kalau dia sholat pasti dicuci karena kulit telur ayam keluar dari tempat najis. Ini makanan mesti halal. Dia sambil ngaduknya pakai sholawat, pakai bismillah, halal dan berkah. Dapatkan segera Velia Deli. Dah, potong, share. Satu, mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pagi, pas pagi-pagi mau buka usaha itu, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falak sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau laki-laki minang perempuan ditolak, adik mau jadi istri abang, najis, tuih. Air ludah diambil, dicampurnya pakai tulang pukang.
Kukang tuh binatang yang malu, nggak berani keluar. Akhirnya perempuan tuh seumur hidup malu melihat laki-laki sampai mati tak nikah. Apa tuh? Sihir, orang sakit hati. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Karena banyak sekarang cinta ditolak dukun. Kan? Betul? Strategi apa yang dilakukan baginda Nabi SAW saat berdagang sehingga menjadi pengusaha yang sukses, termasuk juga para sahabat Nabi? Kejujuran. Ini barang bagus harganya sekian, ini barang kurang bagus harganya sekian, ini barang nggak bagus harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah gini diketawain orang, kalau disebutkan harganya nggak bagus gini mana orang mau beli. Sekarang yang supermarket, yang tukang jual buah yang pakai sistem inilah yang paling laris. Ini buah mangga impor harganya sekian, ini buah mangga lokal sedang sekian, ini buah mangga lokal agak bagus tapi banyak busuknya sekian. Justru itu yang dipilih orang. Adapun orang yang suka campur-campur buah busuk, begitu dia beli sekali, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir, tobat aku belanja di sini lagi. Kejujuran. Dan jangan lupa, rezeki itu dari kita atau Allah yang ngasih? Allah yang ngasih. Maka mintanya kepada makhluk atau kepada Allah? Pada Allah. Niat, nanti kalau ini berlebih ya Allah, yang wajib tetap kubayar zakat, niatku hanya untuk cukup makan, nanti akan aku santuni anak yatim, fakir miskin. Karena yang lain-lain kita beli. Jangan jadi masyarakat konsumtif. Beli jaket sampai 100 juta, beli topi sampai 12 juta. Ustadz Somad kemarin topi Ustadz harganya 12 juta, peci saya dibeli orang 12 juta, dilelang untuk bangun pesantren. Peci 12 juta, topi UAS 5 juta, saya pakai jaket batik tulisan UAS 270 juta. Habis semua membangun pesantren di Jambi, pesantren orang Jambi. Habis itu saya bisik ke panitia, jangan sampai dibelinya pula celana saya ini. Takut saya pulang tak bercelana. Hebat masyarakat nih bersedekahnya sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu usahanya lancar. Mohon izin Ustadz, bagaimana saya dapat memberikan saya tak usah oleh-oleh. Saya makan tak banyak, saya minum tak banyak, makan tak banyak, tidur banyak. Jalan tadi tidur sudah. Jadi kalau ada niat oleh-oleh untuk saya, udah saya terima. Bukan saya tolak, udah saya terima. Jual lagi, buat di situ brownies Ustadz Somad, lelang. Share foto. Lelang, duitnya ambillah untuk anak yatim, fakir miskin dan lain. Habis 90 menit standar, 60 menit ceramah, tanya jawab 30 menit, kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina